Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kita dalam acara Semanja Podcast dengan mengambil tema mewawancarai teman-teman kita yang lolos senam PTN tahun 2021. Kita ketahui semua bahwa senam PTN ini adalah seleksi undangan dengan menggunakan nilai rapot untuk teman-teman kita yang sudah eligible, yaitu 100 dari IPA dan 72 dari IPS. Pengumuman senam PTN sudah kita ketahui semua, yaitu kemarin pada hari Senin tanggal 22 Maret tahun 2021. Alhamdulillah, teman-teman kita yang telah lolos di senam PTN ada 20 teman-teman ya, ada 20 siswa, 16 dari IPA dan 4 dari IPS. Perguruan tinggi negeri yang telah meloloskan teman-teman kita itu ada 7 perguruan tinggi melalui senam PTN ini, yaitu ITB, IPB, Universitas Brawijaya, UPI, UNES, UIN Jakarta, dan Unsika. Kita akan mewawancarai tentang kisah-kisah dari teman-teman kita yang telah lolos di beberapa perguruan tinggi. Tidak kita ambil semuanya 20 dari peserta 172. Memang kita turun karena tahun kemarin kita ada 24. Tapi kalau melihat dari rata-rata seluruh kabupaten, kita termasuk peringkat 2 setelah Sindang. Sindang 33, kita 20. Alhamdulillah kita termasuk memasuki peringkat 2 besar. Untuk kesempatan kali ini kita akan mengundang teman kita, akan mewawancarai untuk pertama kali. Kita sambut Mas Jeremy yang lolos di ITB. Kita sambut dengan tepuk tangan. Selamat datang Mas Jeremy. Ya, terima kasih sudah bisa hadir di Semanja Podcast ini. Kita akan meminta informasi sedikit saja tentang keberhasilan dari teman-teman yang lolos senam PTN ini. Mas Jeremy, tentunya puji syukur pada Tuhan bahwa telah lolos. Nah, tentunya Mas Jeremy bisa menyampaikan ke teman-teman perasaan yang dialami Mas Jeremy ini apa? Itu Mas Jeremy. Perasaan dulu berarti ya? Iya, perasaannya Mas. Perasaannya tentu bangga sama diri sendiri atas Iya. pencapaian. Walaupun emang awalnya nggak pernah berpikir bahwa akan lolos di sini, Pak. Iya. Karena memang banyak orang yang mungkin nilainya lebih besar. Lebih besar, ya. Ada insecure juga sama diri sendiri. Iya. Tapi puji Tuhannya bisa lolos. Alhamdulillah. Tentu senang sekali dan bangga. Ya. Nah, itulah perasaan Mas Jeremy yang dengan penuh percaya diri, dengan tentunya mengawalinya dengan kerja keras yang ditunjukkan dengan nilai rapotnya bisa memasuki dan lolos di senam PTN ini, yaitu di Institut Teknologi Bandung. Fakultas apa Mas ini? Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Satu-satunya dari anjatan dari senam PTN, walaupun ada alumni sebelumnya juga sudah ada yang lolos. Terima kasih. Kita mengetahui bahwa Mas Jeremy ini memang aktivis di OSIS yang mungkin bisa membantu. Nah, sekarang kita mengawali bagaimana Mas Jeremy punya pilihan ke ITB. Sebenarnya ini awalnya Pak dimulai dari saya kecil, dimana ketika kecil saya suka banget sama klub bola yang namanya Persib Bandung. Ya. Sampai akhirnya saya berpikir mau melanjutkan pendidikan ini di Bandung, Pak. Ya. Dan ya saya tahu bahwa di Bandung ada banyak universitas juga, tapi akhirnya saya menjatuhkan pilihan saya ke Institut Teknologi Bandung. Iya, ini berarti bisa memotivasi teman-teman untuk melanjutkan bahwa ternyata ITB bukan hal yang menakutkan ya Mas ya. Iya. Ternyata Mas Jeremy bisa menerobos bukan SBM tapi melalui senam PTN, berarti nilai raport. Alhamdulillah, ini berarti
SMA Anjatan sudah dipercaya melalui SNMPTN. Diharapkan untuk alumni berikutnya juga bisa bareng-bareng dengan Mas Jeremy ke ITB lagi ya Mas ya. Tentu Pak sangat diharapkan. Iya, ya. Nah, tentunya kan dalam pemilihan ini pun juga melalui berbagai macam proses ya Mas. Yang dialami oleh Mas Jeremy, gimana proses pelaksanaan pendaftaran SNMPTN di SMA Anjatan? Ya tentu dari proses dari mulai saya harus tahu passion diri saya dulu Iya. seperti apa ya Pak, diri saya Iya. tentu kemampuannya seperti apa. Iya. Setelah saya analisis, walaupun dulunya saya sangat ambis untuk masuk salah satu jurusan teknik ya Pak, mungkin Iya, saya juga iya. pernah cerita, Iya, iya. tapi sampai akhirnya saya berpikir bahwa kalau saya mementingkan ego saya tapi tidak melihat kualitas diri saya seperti apa, tentu itu juga bakal jadi bumerang bagi diri Iya. saya. Sampai akhirnya saya cari tahu lah beberapa jurusan serta fakultas yang Iya. ada di ITB. Iya. Sampai akhirnya saya jatuhkan pilihan ini ke FITB ITB. Ya, jadi strateginya Mas Jeremy dengan melihat ITB yang memang cukup syarat sekali dengan persaingan, akhirnya Mas Jeremy memilih untuk ke FITB yang melihat nilai, karena ini menggunakan dasarnya nilai rapot ya Mas ya. Ya betul. Dengan nilai rapot ini Mas Jeremy menjatuhkan ke FITB dan ternyata pilihannya tepat. Ya, nah itu. Nah tentunya kelanjutan studi ini harus ada sesuatu yang bisa harus dipertanggungjawabkan. Karena tadi ada perubahan dari teknik kemudian ke ITB. ya FITB, tentunya kan ini agak sedikit menyimpang ya Mas ya. Nah ini bagaimana cara mengantisipasinya? Apakah akan berusaha secara maksimal, dan apalagi kalau beberapa beasiswa kan tentunya harus ditunjukkan dengan IPK. Gimana ini strategi Mas Jeremy? Strategi dari saya yang awalnya saya mau di teknik ya Pak, teknik sipil, sampai akhirnya saya jatuhin pilihan di FITB yang nantinya juga di situ juga masih ada beberapa jurusan yang berbau teknik. Nanti saya juga bisa masuk itu, cuma nanti di tingkat 2. Untuk strategi saya untuk menghadapi dunia perkuliahan ke depannya, tentu saya juga melihat kita nggak bisa pungkiri bahwa fun fact di luar bahwa ITB itu anak-anaknya ambis-ambis ya Pak. Jadi ya ini juga menjadi memacu diri saya Pak, tentunya untuk bisa lebih lagi dari yang sekarang, dengannya belajar dengan tekun yang pastinya. Tapi tetap Pak, walaupun saya berpikir bahwa belajar harus, tapi tentu organisasi juga tetap, karena organisasi juga penting. Betul Mas. Jadi kalau tadi strateginya diambilnya dengan akan belajar secara serius, plus ada organisasi sebagai wujud kita akan mengenal lingkungan dan warga-warganya. Ya, tapi kalau kita lihat bahwa perkuliahan itu tentunya ada hal-hal yang mungkin orang mengatakan bahwa ITB ini ilmunya cukup tinggi. Karena kemarin saya pernah ngobrol dengan Mbak Mulyadi yang alumni ITB bahwa untuk di semester pertama ini yang harus dikuasai tentang kalkulus gitu Mas. Sedangkan di SMA mungkin ya begitu santai. Makanya gimana strateginya Mas ini, karena di perguruan tinggi lebih banyak belajar mandirinya ini? Ya apalagi sekarang zamannya sudah sedang ada pandemi ya Pak, belajar dari rumah, tentu kita harus lebih banyak belajar sendiri juga, memanfaatkan setiap media yang ada juga itu sangat penting menurut saya. Tidak harus dari buku saja, tentu kita ada juga kan platform belajar yang lain, itu juga bisa menunjang kita. Dan yang terpenting menurut saya, mau sesusah apapun pelajaran itu, selagi ada kemauan kita buat berusaha bisa, pasti kita bisa Pak, karena usaha tidak akan pernah mengkhianati. Iya. Nah itulah dialog dengan Mas Jeremy ya, yang tentunya memiliki keoptimisan untuk bisa berhasil di ITB Fakultas Ilmu Kebumian ya. Nah untuk mengakhiri perjumpaan kali ini, kita akan meminta motivasi atau ajakan kepada teman-teman, khususnya untuk mungkin ada saran atau mungkin ada harapan untuk SMA Anjatan agar lebih bisa memproduk atau memfasilitasi alumni berikutnya
lebih banyak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri? Untuk sekolah ya, Pak? Ya, sekolah. Untuk sekolah tentunya saya juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih juga buat para guru BK yang sudah membimbing saya selama pendaftaran senam PTN ini. Tentu ini juga menjadi aspek yang sangat penting ya Pak menurut saya ketika sekolah mendukung siswanya untuk mendaftar ke perguruan tinggi, di mana data-datanya juga cukup lengkap di BK. Tentu ini menjadi pertimbangan kita juga dalam kita memilih, dan harapan saya buat SMA 1 Anjatan, pertahankan segala sesuatu yang sudah baik dan tentu memperbaiki hal yang masih dianggap belum baik di sini. Ya. Nah, untuk teman-teman yang belum lolos senam PTN, mau berikan sarannya. Dan buat teman-teman, ya kita tahu bahwa senam PTN ini bisa dibilang bahwa ini adalah jalur PHP nasional. Banyak banget siswa-siswa yang nilainya tinggi dengan kepedean dia, tapi ternyata dia nggak lolos. Jadi kita nggak bisa menganggap bahwa dia itu pinter atau enggak ketika dia lolos senam PTN. Itu yang pertama. Jadi buat teman-teman yang belum lolos, jangan minder bahwa yang lolos senam PTN itu pinter-pinter. Enggak teman-teman, di sini semua kita sama selagi kita mau punya kemampuan serta kita punya strategi yang baik dalam memilih jurusan serta universitas yang kita mau, itu kita juga bisa. Dan buat teman-teman juga nih yang bakal ikut SBMPTN, tentu lebih baik dari sekarang persiapinlah segala sesuatu untuk SBMPTN. Udah mulai-mulailah buat latihan-latihan soal SBMPTN, karena ketika dulu saya belajar juga sebelum senam PTN, saya juga belajar buat SBMPTN dan emang soalnya itu sangat berbeda. Tentu teman-teman harus bisa terbiasa juga nih dengan soal-soal di SBMPTN. Serta ini yang selalu saya tanamkan dalam diri saya, Tuhan itu adalah penghapus, kita adalah pensil. Kita bisa menulis segala sesuatu hal terindah kita serta impian kita dalam sebuah kertas, tapi Tuhan itu bisa menghapus segala impian kita. Karena kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita hancur karena rencana kita. Jadi tetap percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik buat kita. Dimanapun itu ditempatkan, pasti di situ adalah yang terbaik buat kita. Ya. Terima kasih Mas Jeremy. Kita semua sudah bisa mendengar informasi dari Mas Jeremy bahwa setiap apa yang akan kita capai untuk memperoleh kesuksesan perlu adanya perjuangan dan kerja keras ya Mas ya. Dan tentunya teman-teman yang belum bisa lolos di senam PTN ini akan berusaha semaksimal mungkin sehingga bisa mengikuti jejak Mas Jeremy ke ITB. Walaupun orang mengatakan sungguh langka bisa masuk ke ITB, ternyata Mas Jeremy menunjukkan bahwa ternyata ITB bisa dilampaui. Itu saja dalam pertemuannya Mas Jeremy, terima kasih. Semoga kita akan memperoleh hal yang terbaik dalam perjalanan hidup kita. Terima kasih. Kita aja. Demikian teman-teman semua, pada kesempatan yang pertama ini, tamu kita yang pertama Mas Jeremy, terima kasih sekali atas pendapat dan informasinya. Ternyata orang sukses itu memang perlu perjuangan. Selanjutnya kita akan menghadirkan tamu kita yang kedua, yaitu teman kita Mas Ahmad Rivaldo yang Mas terima, yang diterima di IPB. Nah, selamat datang Mas Ahmad, Mas Aldo ya. Iya Pak. Panggilannya Mas Aldo ya. Walaupun kondisi masih dalam hal yang mungkin sibuk di rumah, ternyata bisa hadir di Semanja Podcast ini. Kita mengawalinya dengan Mas Aldo ini diterima di IPB. Kalau kita lihat yang keterima di IPB ini kan banyak ya Mas ya. Banyak. Ada berapa orang Mas? Ada 7 orang yang diterima di IPB. 7 orang ya. Bahkan si kembar juga keterima ya. Iya, ada si kembar juga. Ya, si kembar terima. Jadi ini terbanyak dari SMA Anjatan untuk tahun angkatan 2020-2021. Di IPB jurusan apa ini Mas? Silvikultur dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Ya. Jadi mau jadi orang hutan? Enggak. Enggak juga sih, enggak jadi orang hutan Ya, juga. sivil kultur. Ini melalui jalur tim enggak ya? Enggak, jalur Ya, jalur umum. umum. Ya. Berarti kalau Mas
Aldo ini anak ke berapa atau dari berapa saudara? Anak kedua dari 3 bersaudara. Saudara, berarti masih punya adik satu ya? Iya, masih punya adik. Iya. Sudah SMA? Belum, adiknya masih mau masuk SMP. Masuk SMP ya. Ya, tentunya masih dalam kondisi yang membanggakan, diterima di IPB ya Mas ya? Iya. Ya. Alhamdulillah. Apa perasaan Mas Aldo ini setelah diterima di IPB? Perasaannya ya, pertama itu awal sangat senang sekali ya. Tidak menyangka gitu kalau misalkan saya bisa masuk di IPB gitu. Tadinya emang kayak apa sih ya, strategi yang mungkin cukup memungkinkan juga, terus juga ikut selain di SNMPTN juga, tadinya ikut di SNMPN, ikut di beasiswa, dan emang awalnya emang kayak insecure aja gitu, kayak takut nih nggak terima, pas dibuka akhirnya keterima, dan itu pun keterima alhamdulillah, walaupun keterima di pilihan kedua gitu. Oh, ini pilihan kedua? Iya, pilihan kedua. Pilihan pertamanya? Pilihan pertamanya awalnya itu arsitektur landscape. Oh ya, berarti memang pilihan pertama keduanya di IPB ya? Iya, satu universitas, 2 prodi. Alhamdulillah ya. Nah, kalau kita ketahui ya, tadi mengatakan bahwa antara percaya dan nggak percaya bisa diterima di IPB karena hampir semua seleksi ke perguruan tinggi baik negeri swasta diikuti ya Mas ya? Iya. Iya, ini perjuangannya cukup rame-rame sekali ini. Nah, bagaimana Mas Aldo ini ya untuk menentukan pilihan di IPB? Kenapa nggak ngambil di perguruan tinggi yang lain? Awalnya sih pernah pengen punya cita-cita itu pengen masuk UGM. UGM ya. Ternyata pas dilihat lagi semakin kayak udah masuk SMA nih, emang awal pengen UGM, pengen masuk ke teknik arsitektur kan. Pas dilihat-lihat UGM tuh emang universitas yang top 3 lah, udah ya sangat sulit lah ibaratnya. Jadi namanya juga jalur SNMPTN lah, kita harus bisa nyari peluang, kita harus bisa nyari apalagi ya peluang yang tinggi buat kita bisa masuk tersebut. Terus juga emang jalur SNMPTN ini kita hanya beruntungan aja, buat beruntungan kita, usaha kita nyari peluangnya. Tadinya emang pengen di UGM, cuman karena peluangnya kecil, jadi ditelusuri lagi, nyari-nyari lagi, kita nyari-nyari prodi yang sesuai. Terus awalnya pengen pilihan pertama di IPB, terus keduanya tadi pengen di Unpad di teknik geologi, dan akhirnya emang di teknik geologi Unpad itu emang banyak peminatnya tahun lalunya, jadi diputuskan akhirnya masuk IPB dengan prodi yang tadi dikatakan, yaitu arsitektur landscape dan silviculture gitu. Ya, gitu. Jadi Mas Aldo ini sudah membaca peluang dan strateginya, hambatan dan tantangannya, walaupun tidak sesuai dengan harapan awal masuki SMA untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ternyata ya walaupun ini bukan merupakan pilihan daripada ya. Iya. Ini pilihan yang sebenar-benarnya karena dengan dasar nilai rapot bisa lolos dan memenuhi keinginan walaupun tidak sesuai dengan keinginan awal. Ya. Nah, karena sudah lolos di IPB, tentunya ini Mas Aldo akan punya strategi bagaimana, apakah belajarnya masih sama dengan di SMA atau mungkin sudah mendengar informasi kuliah itu seperti apa? Kalau mendengar informasi sih masih agak sedikit lah buat informasi kuliah itu seperti apa. Cuman kalau buat strategi sih kan emang kata Jeremy, situasi ini lagi situasi pandemi lah. Kita banyakin kita belajar mandiri gitu. Kita belajar tekun, belajar dengan benar. Dan satu lagi sih ya buat kalau di kuliah itu kita harus ingat orang tua gimana kita buat berjuangin kita bisa kuliah gitu. Kita harus jadi orang ya emang benar-benar orang kita kedepannya bakal sukses. Buat strateginya sih itu aja sih. Yang terpenting kita harus ingat apa yang kita tujukan buat masa depan kita. Nah, seperti kita ketahui, kalau perguruan tinggi universitas umumnya ya, program-program sektor pertanian ini kurang sekali peminatnya. Kenapa? Mungkin Mas Aldo apakah melihat peluang dari nilai rapot atau memang ya IPB akan membawa cita-cita Mas Aldo untuk kedepannya gitu Mas?
Oh iya, banyak orang yang berpikir IPB itu pertanian gitu. Pertanian ya. Padahal kalau emang kita benar-benar maupun itu kita universitas pertanian, kalau kita bener di situnya mah kita nggak mungkin bakal ya emang jadi orang tani, enggak lah. Iya, iya. Tergantung kitanya gitu. Setiap universitas itu tergantung mahasiswanya. Kalau mahasiswanya emang yang bagus terbaik, nggak bakal kita nggak sesuai apa yang kita inginkan. Emang terkadang banyak orang yang berpikir ya hanya pertanian nih nanti jadi orang tani, enggak lah, jangan berpikir kayak gitu. Iya. Untuk peluang sih emang nyari peluang buat di IPB sih, enggak hanya berpikir saya masuk IPB jadi orang tani, enggak usah berpikir kayak gitu. Enggak usah ego yang tinggi, yang penting kita masuk, kita cari peluang yang benar, terus kita harus sukses di masa depan. Iya. Terima kasih, ini tentunya dapat mewakili teman-teman yang akan melanjutkan, karena masih banyak teman-teman kita yang ragu karena akan memikirkan bahwa melanjutkan itu identik dengan biaya yang tinggi ya Mas ya. Nah, ya. benar. Ternyata mungkin informasi tentang beasiswa belum sampai ke sana. Nanti kalau misalnya ada informasi tentang bagaimana pembelajaran yang ideal di perguruan tinggi atau mungkin pembiayaan yang dapat membantu teman-teman kita, ya mungkin bisa diinformasikan. Nah, sekarang ini selama ini proses pembelajaran termasuk dalam memfasilitasi senam PTN di SMA Jatan. Bagaimana menurut Mas Aldo? Apakah ada korelatif enggak tentang bantuan dari SMA Jatan khususnya guru BK ini terhadap keberhasilan teman-teman kita untuk ke perguruan tinggi? Kalau dari fasilitas sih sekolah emang sangat sangat mendukung kita lah. Mana mungkin sekolah yang gak mendukung para siswanya. Pasti juga di samping itu harus ada fasilitas yang cukup memungkinkan untuk kita kedepannya kan. Kalau buat sekolah sih udah fasilitas udah cukup bagus, emang udah kita dari BK-nya juga. Saya sangat berterima kasih juga buat guru BK yang emang sudah berjuang bareng-bareng lah buat siswanya buat masuk ke universitas yang diinginkan gitu. Ya, terima kasih sekali untuk itu harapan ke sekolah. Nah, sekarang bagaimana harapan untuk teman-teman, karena masih ada kalau dari kurang lebih 428 ya teman kita baru diambil 20, berarti kan masih ada 400 teman kita yang belum melanjutkan nih. Gimana saran atau ajakan atau motivasi dari Mas Aldo? Oke sih, buat dari saya sih ya yang misalkan ikut SNMPTN gak keterima, gak usah bersedih yang berlarut-larut, gak usah nyerah sampai di titik jalan. Masih banyak loh peluang masuk. Nggak hanya di SNMPTN aja, ada SBMPTN, ada Mandiri. Kita masih bisa berusaha, kita masih bisa semangat lagi buat kita masuk ke PTN atau universitas lain yang diinginkan gitu. Kalau misalkan buat yang nggak keterima lebih semangat lagi, masih banyak jalan kok yang harus dilalui. Terus juga jangan jadikan SNMPTN itu sebagai titik acuan gitu. Masih banyak kayak UTBK, kita harus belajar UTBK gitu. Terus juga ya terus semangat aja gitu buat semua yang gak keterima, masih banyak jalan. Terus motivasinya dari saya sih masih banyak jalan. Terus pasti Allah masih memberikan hal yang terbaik lah, banyak jalan yang buat semua orang itu masih memiliki jalannya masing-masing. Walaupun misalnya gak keterima di SNMPTN, ada jalannya yang lain. Gak mungkin kita namanya gagal, gak mungkin kita namanya gak berhasil. Pasti kita berhasil, sedangkan harusnya pasti kita berhasil kalau misalkan kita berusaha gitu. Udah sih itu aja. Terima kasih sekali Mas Aldo dalam waktu yang mungkin cukup bersemangat ini, karena saking senangnya terima ya. Untuk dialog ini kita cukupkan Mas Aldo. Terima kasih. Semoga
pertemuan dengan Mas Aldo dapat membantu teman-teman untuk melanjutkan. Ya, makasih Mas Aldo.